Eren Yeager, karakter yang bukan pahlawan, bukan juga sekedar villain. Dia adalah korban dari kebebasan yang dia kejar sendiri. Di awal Attack on Titan, Eren digambarkan sebagai anak kecil yang cuma punya satu mimpi, bebas. Bebas dari tembok, bebas dari rasa takut, bebas dari dunia yang mengurungnya seperti ternak. Waktu ibunya mati dimakan Titan, kebencian Eren lahir. Dan sejak saat itu, hidupnya berjalan di atas satu emosi, amarah. Tapi yang menarik, Eren bukan karakter yang statis. Dia berkembang, atau lebih tepatnya, rusak perlahan. Awalnya, Eren percaya dunia itu hitam putih, manusia baik, Titan jahat. Kalau musuh dimusnahkan, dunia akan aman. Masalahnya, dunia Attack on Titan tidak sesederhana itu. Ketika Eren tahu bahwa Titan sebenarnya manusia dan di luar tembok masih ada dunia yang lebih besar, satu hal hancur dalam dirinya. Harapan, kebebasan yang dia impikan ternyata palsu. Tembok bukan akhir penderitaan, itu cuma awal. Disinilah Eren berbeda dari protagonis shonen biasa. MC lain dapat kebenaran, jadi lebih kuat, terus menyelamatkan dunia. Sementara itu, Eren dapat kebenaran, jadi kehilangan arah. Puncaknya, pada saat Eren menyadari kekuatan Attack Titan, kemampuannya bisa melihat masa depan. Bukan masa depan sembarangan, tapi masa depan yang sudah terjadi. Dan di sini letak horornya. Eren tidak berjalan menuju takdir, dia terjebak di dalamnya. Semakin dewasa, Eren sadar bahwa semua pilihan yang akan dia ambil sudah dia lihat sendiri, termasuk kehancuran dunia, termasuk Crumbling, termasuk kematian jutaan orang. Pertanyaannya, kenapa dia tetap melakukannya? Jawabannya bukan karena Eren jahat, tapi karena dia tidak melihat jalan lain. Eren melihat masa depan di mana kalau dia diam, Paradis musnah. Kalau dia ragu, teman-temannya mati. Kalau dia memilih damai, dunia tetap membenci mereka. Maka Eren memilih menjadi monster agar orang yang dia cintai bisa hidup. Ironisnya, kebebasan yang dia kejar justru membuatnya paling tidak bebas. Dia menjadi budak dari masa depan yang dia lihat sendiri. Eren membunuh dunia bukan karena dia membencinya, tapi karena dia terlalu mencintai pulau kecil bernama Paradis dan teman-temannya yang tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, Eren bukan pahlawan, bukan juga villain murni. Dia adalah gambaran paling kejam dari pertanyaan ini. Sampai sejauh apa kamu mau pergi demi kebebasan? Dan jawabannya, Eren Yeager pergi terlalu jauh, bahkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran dunia. Yang dia inginkan sejak awal hanyalah satu hal sederhana: melihat langit tanpa tembok, melangkah tanpa rasa takut, dan hidup tanpa rantai tak kasat mata bernama takdir. Namun dunia tidak memberinya pilihan yang bersih. Setiap jalan menuju kebebasan selalu berakhir pada pengorbanan. Dan semakin Eren memahami dunia, semakin jelas bahwa kebebasan sejati tidak pernah disediakan untuknya. Eren melihat masa depan bukan untuk menghindarinya, melainkan untuk memastikan semuanya terjadi persis seperti yang sudah dia lihat. Di titik itu, dia bukan lagi pejuang kebebasan, melainkan alat dari sejarah itu sendiri. Dia memilih menjadi musuh seluruh dunia agar teman-temannya bisa hidup sebagai pahlawan. Dia memikul kebencian, dosa, dan kutukan sendirian dengan harapan bahwa kebencian itu berhenti padanya. Dan itulah tragedinya, Eren sadar bahwa tindakannya tidak akan menciptakan dunia yang damai, hanya dunia yang punya kesempatan untuk bernapas sedikit lebih lama. Pada akhirnya, Eren tidak membebaskan dunia, dia hanya membeli waktu yang dibayar dengan darah, air mata, dan jutaan nyawa tak bersalah. Maka ketika kita bertanya apakah Eren Yeager benar atau salah, mungkin jawabannya bukan di antara dua itu, karena Eren bukan simbol kejahatan dan juga bukan lambang harapan. Dia adalah peringatan bahwa ketika kebebasan dijadikan tujuan mutlak tanpa ruang bagi kemanusiaan, ia akan berubah menjadi bentuk penindasan yang paling kejam. Dan di akhir segalanya, Eren Yeager tetap maju, bukan karena dia bebas, melainkan karena dia tak pernah diberi kesempatan untuk berhenti.